Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Astrid Haura dan Adriansyah. Adriansyah Aswaja ya namanya ya sekarang ya. Asli wajah jahat. Oke Astrid, lama sekali kita tidak berjumpa ya. Minggu lalu. Iya benar. Baru Minggu lalu tapi iya ya agak lama ya rasanya ya. Iya. Karena kita nggak bisa melalui satu hari pun tanpa berinteraksi sama sahabat-sahabat dialektik sekalian. Jadi 7 hari lama banget ya. Selasa 7 tahun lah ya. Selasa 7 tahun. Karena iya. kita harus keliling Jawa kemarin. Iya. Kita. Saya. Kadri aja sebenarnya. Oke Astrid, kita hari Iya ini Kadri. akan membahas tentang cinta. Perasaan mungkin ya kita enggak, feeling. Nggak ada perasaan itu. Kita membahas tentang cinta. Masa sih? Ini kita breakdown dulu sebetulnya. Enggak sebenarnya gini Kak Andri. Ini kita gimana? Ya. Aku itu sempat baca buku yang menarik yang nulis itu Erich Fromm. Judulnya The Art of Love dan diterbitkan itu di akhir tahun 60-an. Gitu. Jadi ya pas Kak Adri belum lahir ya, aku juga belum lahir gitu. 60-an ya? Iya, 60-an akhir maksud aku, tahun 57-an gitu ya. Nah, buku ini membahas tentang yang namanya cinta dan seni mencintai. Seperti itu. Pakai seni itu ya? Seni. Jadi cinta itu kita bilang perasaan mungkin iya, ya secara subjektif bisa jadi. Dibilang seni juga iya, dibilang bebas interpretasi ya. Sebagai sosiolog gimana Kak Adri? Cinta itu merah putih. Iya. Indonesia maksudnya. Indonesia. Nah, Kak Adri. Jadi gini, sebelum kita mungkin diskusi lebih lanjut lagi, bisa kali ya kita ngobrol-ngobrol berdua dulu nih sebelum kita diskusi sama sahabat-sahabat dialektik yang lain gitu ya. Kita tunggu kolom komennya dulu nih apa nih kira-kira definisi cinta gitu. Menurut Kak Adri itu seperti apa sih? Waduh. Selain merah putih ya, kalau merah putih itu Indonesia gitu. Iya. Iya. Ya kalau dulu kan saya pernah belajar tentang ini dari teori filsafat. Gimana tuh? Jadi cinta itu pertama ada istilah kata eros. Eros itu adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan itu tertarik, saling ketertarikan itu atas dasar seksual gitu ya. Jadi atas dasar nafsu lah seperti itu. Jadi eros itu. Jadi seperti cinta yang seperti arahnya ke situ. Nah juga ada cinta yang disebut dengan cinta platonik. Nah kalau kayak gimana tuh? Cinta platonik itu jadi tidak punya hasrat seksual terhadap seseorang atau tidak, tapi juga tidak ingin ada sentuhan atau segala macam gitu ya, atau tidak ingin ada kelanjutan hubungan, tapi dia merasa cinta itu cukup ketika dia ada saja, seperti itu. Contohnya kayak gimana? Mungkin ada yang kurang paham teman-teman dialektik sekalian karena gini, cinta yang platonik itu kan mungkin asal katanya dari Plato ya. Jadi Plato itu kan ada namanya teori ide. Ide. Jadi sesuatu sekedar ada di ide saja. Oke. Jadi dia rela berkorban terhadap orang yang dicinta itu. Dia rela melakukan segala sesuatu untuk yang dicinta itu, tetapi tanpa ada keinginan untuk memilikinya itu. Jadi hanya sekedar ide saja. Jadi hanya sekedar di pikiran. Tapi juga banyak sih yang ujungnya platonik ini jadinya ke eros juga. Tapi banyak juga eros, hanya eros saja. Jadi lagunya Dewa 19 itu pupus ya? Pupus. Ya jadi memang kalau yang kita tinggal pilih, kita mau yang platonik atau tidak, itu sebenarnya semua orang bisa. Misalnya contohnya ada orang sahabatan. Dia sahabatan, dia tidak mau menjalin hubungan lebih jauh. Oke. Tapi dia tidak mau kehilangan juga. Jadi bisa dikatakan juga bahwa cara untuk mencapai eros itu banyak ya. Platonik ya, sorry. Yeah. Banyak caranya ya untuk sampai pada platonic love seperti itu. Iya. Mungkin kalau kita lihat kan misalnya contohnya kalau yang di kemarin di YouTube itu kan Rizky Febian sama Anya Geraldine itu kan. Bagaimana Anya itu bisa cemburu
Rizky punya punya pacar, Rizky juga bisa cemburu, tapi mereka tidak sampai memiliki ikatan, Oke. status Ikatan cinta. ikatan cinta gitu. Sinetron. Tapi sama-sama tidak bisa kehilangan. Oke. Cemburu itu ada, tapi tidak ingin mengarah ke yang serius itu. Nah itu sebut lebih ke platonik. Nah kalau yang kita lihat saat ini yang orang pacaran itu kan lebih ke eros ya. Dia lebih pokoknya kalau pacaran itu harus harus jalan, harus segala macem gitu. Mungkin kalau lebih tepatnya platonik itu friendzone. Friendzone istilahnya. Yeah. Tadi kan Kak Adri bilang mungkin kalau orang-orang yang pacaran sekarang ini katanya Kak Adri cinta yang eros gitu. Tapi kan kita tidak bisa pastikan juga Kak Adri. Siapa tahu ada yang di luarnya settingan seperti itu. Kalau settingan itu kan lain lagi. Atau mungkin terpaksa harus menjalin hubungan karena ada tekanan dari pihak lainnya seperti itu. Iya. Kayak gitu kan. Nah, yang mau aku tanyakan gini Kak Adri. Eros yang menurut Kak Adri itu ideal tuh yang seperti apa sih? Jadi gini, contohnya gini, platonik itu bisa juga orang itu sudah menikah lama. Istilah kata tuh hubungan seksual itu sudah tidak terlalu penting. Yang penting ya dia ada aja di sisi si pasangannya ini. Contohnya gini, kan ada istilah cinta pada pandangan pertama. Benar Bu? Iya gitu, cinta pada pandangan pertama. Ketika dia melihat seseorang, wah gue cinta sama lu nih, gitu kan. Lalu dia mengungkapkan, akhirnya jadian lah seperti itu. Itu jadi cinta pada pandangan pertama itu. Tapi itu belum bisa dikatakan sebagai cinta sejati. Karena ukuran cinta sejati itu ketika lu tuh udah nikah sama seseorang. Ya, dia sudah nikah dengan seseorang. Lalu yang tadinya cantik berubah jadi keriput, ya kan? Badan mulai menggemuk, mungkin sudah ada flek-flek, sudah cantik secara subjektif ya maksudnya berarti. Ya secara fisik itu sudah mengalami perubahan. Mungkin jadi lebih bawel, lebih keluar aslinya, atau istilah kata sudah banyak kekurangannya muncul dengan seiring bertambahnya umur. Kalau yang laki-lakinya mungkin sudah tua, jadi kan sudah bahkan penghasilannya turun gitu. Tapi dia secara logika kan sebenarnya dulu gue ngejar dia tuh karena fisiknya, tapi dia memutuskan untuk tetap bertahan. Nah itulah udah sampai cinta yang namanya sejati itu. Jadi ketika dia sudah melihat apa yang dia idam-idamkan dulu ketika awal-awal, tapi itu sudah hilang semua, tapi dia tetap bertahan, itu cinta sejati. Nah ini juga mengingatkan aku sama poin-poin yang suka dikatakan oleh Erich Fromm. Itu Erich Fromm itu sebenarnya belajar sama saya. Halo. Sorry. Gini, mungkin kita semua dan Kak Adri pastinya sering dengar istilah yang namanya falling in love. Artinya jatuh cinta. Falling kan jatuh, gitu kan, jatuh cinta. Jeblos lah ya. Jeblos. Nah, istilah tersebut katanya Erich Fromm itu sebetulnya salah, gitu. Bukan salah ya, maksudnya yang menurut Erich Fromm itu ideal bukanlah falling in love, tetapi standing in love. Berdiri. Bukan jatuh, bukan kejeblak nih, gitu. Tapi berdiri saling. Kalau berdiri itu kan kokoh kan. Kokoh. Itu kalau jatuh ya udah kejeblak bareng gitu. Tapi kalau yang namanya membuat sesuatu itu berdiri, membuat sesuatu itu kokoh, berarti kan harus ada upaya-upaya untuk membuat rangkanya gitu kan, agar bisa berdiri tegak. Terus unsur-unsur lainnya, faktor-faktor lainnya yang membuat tegaknya itu sempurna seperti itu. Yang membuat saling menguatkan gitu. Berdiri bersama, kayak gitu. Tapi ada satu maksudnya hal. Apa yang berdiri? Yang berdiri maksudnya apa? Cintanya, perasaannya seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu di highlight juga ya. Cinta kalau menurut Erich Fromm itu ya karena standing in love, kita membangun cinta itu bersama untuk menjadikan itu kokoh gitu. Maka sesuatu yang kita upayakan
untuk menjalin cinta itu bukanlah sesuatu yang pasif seperti itu. Jadi cinta itu adalah kegiatan yang aktif, aktivitas kayak gitu. Kata Eric Fromm tuh. Gitu. Jadi harus ada effort dari masing-masing orang yang terjalin dalam hubungan tersebut. Berarti kalau cinta dalam hati itu nggak masuk? Cinta dalam hati gini, untuk bisa mencintai seseorang, katanya Eric Fromm, kita harus bisa mencintai diri sendiri. Tapi ini berbeda sama istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar sebagai egois atau yang lainnya. Seperti itu beda, Kak Adri. Mencintai diri sendiri kenapa? Karena untuk bisa mencintai orang lain, untuk bisa tahu caranya, gitu kan, untuk bisa menunjukkan, melakukan apa yang disebut sebagai cinta melalui kasih sayang dan aktivitas-aktivitas yang lain, kita harus men-treat diri kita sendiri sebagai subjek yang akan melakukan itu ke orang lain dengan sebaik-baiknya dan sesayang-sayangnya, gitu. Jadi ada suatu transfer perasaan seperti itu, ada transfer energi di situ ke orang yang nantinya akan kita pilih sebagai mitra untuk saling cinta seperti itu. Bahasa apa itu? Ya gitu lah. Iya, intinya kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan lagi yang perlu digarisbawahi juga sih, kalau katanya Eric Fromm, mencintai yang paling luar biasa itu ya kalau kita sudah bisa merasakan yang namanya humility, courage itu tanpa syarat kepada partner kita. Jadi keberanian, habis itu humility, habis itu rasa kasih sayang itu harus kita berikan tanpa syarat. Dan itulah kalau kita bisa luar biasa menghayati kegiatan-kegiatan tersebut, ya itulah kita mencapai pada titik tertinggi. Berarti mencintai apa adanya ya? Mencintai apa adanya. Bukan ada apanya ya? Bukan ada apanya. Iya. Nah, tapi saya senang juga sih banyak sekali buku-buku yang membahas terkait dengan isu-isu ini, kayak gitu kan. Akibatnya ya kita jadi banyak belajar ya. Kita jadi banyak belajar dan mengetahui kayak apa yang tulisan Eric Fromm itu luar biasa sekali. Saya jadi tahu bahwa cinta itu ada jenis-jenisnya kalau menurut Eric Fromm. Ada cinta kepada orang tua, ada erotic love, cinta erotis seperti itu yang mungkin lebih ditekankan kepada dorongan seksualnya, dan cinta kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi banyak sekali bentuk jenis-jenis cinta dan kepada Tuhan ya. Iya, kayak gitu. Menarik itu. Ini luar biasa sih. Nah, cinta itu juga seni sebetulnya, Kak Adri. Kata Eric Fromm, The Art of Love kan judul bukunya. Seni mencintai, kayak gitu. Seninya gimana tuh? Nah, balik lagi ya. Kalau orang-orang kan sering bilang cinta itu magis, bisa tiba-tiba melihat seseorang terus deg-degan. Hal-hal yang seperti itu sebetulnya hanya sebuah mitos mungkin ya. Itu kan hormon sebenarnya, hormon yang dilanggengkan gitu. Yeah. Nah, kalau kata Kak Adri, hormon kayak gimana tuh? Ada istilahnya dopamin ya kan. Nah, iya. Seperti itulah. Jadi sudah bisa diteliti lah, ketika orang jatuh cinta itu ada hormon-hormon yang muncul situ. Dan itu tidak bisa terjadi setiap saat, hanya waktu-waktu tertentu. Karena kalau hormon itu terus dimunculkan ya orang bisa mati juga. Iya, tapi gini, kalau menurut Eric Fromm nih, Kak Adi, cinta itu adalah sesuatu yang bisa dimunculkan, bisa dilatih. Seperti itu. Kenapa bisa dilatih? Iya, kenapa bisa dilatih? Karena kita sebagai human being, sebagai manusia, itu akan merasakan yang namanya kesepian. Gitu. Kesepian ya? Iya, pasti pada suatu titik itu merasa yang namanya kesepian dan butuh afeksi untuk bisa bertahan, kayak gitu kan. Nah, disitulah peran cinta, kayak gitu. Dan kalau misalkan itu berarti kan kebutuhan kan. Dan kalau kita dalami terus, kita bisa menjadi seorang pecinta yang baik.
Kayak gitu. Tapi kan faktanya gini loh, katanya kan tadi cinta itu tanpa alasan. Sekarang kan banyak misalnya orang pacaran, contohnya nih, ngomong I love you, terus tuh di chat segala macem gitu kan. Tapi faktanya dia meninggalkan pacarnya, terus dia ke orang lain, terus dia bilang gini, semoga kamu mendapatkan seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya. Dan itu bukan aku. Misalnya contoh nih ada kasus seperti itu gitu kan. Kasus siapa gitu ya. Nah akhirnya kan berarti dia selama ini udah bilang jatuh cinta gitu, I love you gitu segala macam, sering mengungkapkan gitu ya. Tapi faktanya dia ketika dia melihat fakta yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia terhadap pasangannya itu, lalu dia bilang semoga kamu menerima yang apa adanya. Jadi kalau saya lihat sekarang banyak orang ketika dia jatuh cinta sama orang nih, terus dia melihat ada sifat-sifatnya yang nggak cocok sama dia, terus dia bilang nanti dia juga akan berubah, dia suatu saat akan berubah. Ternyata seiring berjalannya waktu tidak berubah. Nah itu jadi kalau menurut saya ini harus kita ubah mindset itu ya, bahwa ketika kita mencintai seseorang itu harus kita terima fakta-fakta yang ada di diri dia, mau yang baik dan yang buruknya. Tapi Kak Adri inget nggak lagunya Tulus yang jangan cintai apa adanya? Iya itu. Nah Kak Adri ini tim yang setuju bahwa couple yang saling cinta itu harus menuntut satu sama lain gitu. Ya dalam in terms of kualitas dirinya sendiri. Misalkan si cowok nuntut si ceweknya, kamu tuh harus lebih banyak baca buku dong, karena dia suka baca buku kan. Jadi supaya ngobrolnya lebih nyambung. Sementara si ceweknya lebih suka nonton drama Korea. Terus dia nuntut cowoknya, ya kamu baca buku terus, nggak pernah bisa mahamin aku yang nontonnya drama Korea kayak gitu. Nah itu kamu tahu cerita dari mana? Apa? Enggak. Iya, itu udah pas gitu juga. Nah, kalau menurut Kak Adri itu adalah sesuatu yang wajar nggak sih? Kak Adri pendukung orang yang saling mencintai itu harus menuntut satu sama lain, apa terima apa adanya aja sih? Terima apa adanya kan berarti dia suka baca buku, yang satu suka nonton drama Korea, ya udahlah ya. Kalau misalnya ngobrol nggak nyambung ya udah. Yang penting mereka saling cinta apa adanya dan nggak apa-apa gitu. Tipe yang mana tuh? Karena kalau aku pribadi ya, menurut aku komunikasi itu kan penting. Dan kalau misalkan komunikasi itu tidak dilandaskan pada suatu dasar yang saling ikat gitu kan, kesamaan misalkan, atau mungkin kesamaan, kedekatan, terus mungkin faktor-faktor lain gitu, itu akan sulit untuk kokoh berdirinya cinta itu. Gak bakal ada yang namanya standing in love kayak gitu. Kalau saya termasuk yang kurang setuju ya dengan dipaksakan menerima apa adanya, bukan dipaksakan untuk berubah gitu. Karena berdasarkan pengalaman orang gitu. Aku bisa pas gitu, dia siksen kali ya. Nah jadi memang ada bisa contohnya ya, laki si pria ini aktivis gitu ya, sering baca buku, sering diskusi kan, sering bikin podcast mungkin dengan orang-orang yang pemikirannya bagus misalnya. Nah terus dulunya dia juga yang sering ya intelektual lah gitu lah. Kemudian dia dapat perempuan yang tidak suka baca buku. Dia suka baca buku, akhirnya sukanya nonton drama Korea gitu, yang segala sesuatu serba baper-baperan gitu kan. Dan faktanya memang tunggu dulu, ini stereotype nih, segala sesuatunya baper-baperan. Enggak juga loh sebenarnya loh. Nyata. Jadi orang yang suka nonton drama. Menurut Kadri. Iya, tapi ini banyak karena ya begitu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus ada namanya seremonial gitu. Harus ada seremonial, harus kan gini loh, harus segala sesuatu terus dirayakan, harus ada surprise, harus ada ya segala sesuatu harus didramatisir gitu. Sedangkan banyak aktivis-aktivis ini kan agak keras ya. Dia udah substansi aja, hidupnya itu serba yang kalau nggak substantif ya nggak perlu lah gitu kan, seperti itu. Nah ini kalau dipaksakan pasti akan muncul pertentangan terus, akan muncul ya si cewek ini pasti akan mencoba untuk menyamakan, dan yang
laki-laki ini mencoba memaklumi gitu. Udahlah dia nggak bisa baca buku, udah kamu nggak usah baca buku lah gitu. Tapi ketika diajak ngobrol, kayak ngomong sama ujung-ujungnya kayak ngobrol dengan radio rusak. Yang laki-lakinya banyak ngomong, yang perempuannya diam saja karena secara isi pikirannya itu tidak ada. Bukan tidak ada ya, karena tidak ada asupan buku ya. Atau mungkin tidak satu frekuensi ya. Kalau satu frekuensi mah bisa-bisa saja. Cuman kadang-kadang kalau tidak satu kesamaan. Tidak ada kesamaan. Dia baca buku nih, dia nonton drama, pasti visinya beda. Bener nggak? Karakter seseorang kan dibentuk dari dengan siapa dia bergaul dan buku apa yang dia baca. Katanya seperti itu. Dan film apa yang dia tonton. Cuma gini, sekarang ya, dimana banyak sekali sumber-sumber informasi yang kita dapatkan dari non buku, kayak podcast atau mungkin slide-slide Instagram, betul. gitu kan, atau mungkin website, artikel-artikel kayak gitu tuh kan sudah banyak bermunculan dan orang-orang sepertinya lebih intens melakukan hal tersebut untuk mendapatkan informasi. Masih relevan nggak sih Kak Adri bagi orang-orang yang kita kelompokkan saja lah kepada orang let's say orang-orang yang suka baca buku nih, pacar yang suka baca buku masih suka nuntut pacarnya untuk baca buku juga nggak sih di zaman yang kita semua bisa dapat informasi dari podcast, video, gambar dan lain-lain? Ya sebenarnya masalahnya nggak masalah kalau misalnya nggak dia baca buku, nggak masalah. Misalnya dia dapat informasi dari podcast atau dari dosennya atau dari diskusi, itu tidak masalah. Baik, jadi, yang penting kan nyambung ngobrolnya. Iya. Nah ini kan permasalahannya kalau tidak nyambung ngobrolnya, nanti jadi salah paham terus. Ya. Jadi mungkin bisa nggak aku katakan si pasangan yang tadi kita ilustrasikan itu bukan si aktivis yang suka baca buku dan si cewek yang suka drama Korea, tapi orang yang suka mencari tahu informasi yang paling aktual dan orang yang cenderung bodo amatan sama sekelilingnya, ignoran seperti itu. Bisa nggak kita katakan seperti itu? Iya, saya sebenarnya juga suka drama Korea, suka nonton juga. Ya tapi berarti case-nya bukan di drama Koreanya. Iya, jadi maksudnya ini, ketika seseorang itu kan mungkin saya nggak prioritas ya nonton drama Korea itu bukan suatu prioritas, cuma suka aja gitu. Kayak main game ya suka, tapi bukan salah satu orang yang kecanduan games hampir setiap hari harus main gitu. Nah jadi memang kadang-kadang beda kegiatan rutinitas itu ya suka membuat orang itu salah paham itu. Beda rutinitas dan beda cara masing-masing orang ini. Makanya yang masalah ini gini, suatu pasangan itu memaksakan dia harus sama. Nah, memaksakan harus sama. Misalnya kan kalau laki-lakinya itu dewasa ya, yang umur lebih tua gitu kan, ya udahlah biarin aja, kalau nggak bisa baca buku ya udah biarin aja gitu. Atau kita mengajari dia gitu. Dia lebih senang, kamu aja ceritain. Aku nggak bisa baca buku berarti nggak bisa ikro gitu maksudnya? Nggak suka baca buku, maksudnya yaudah aku nggak bisa baca buku lah, kamu aja yang ceritain, aku dengerin aja, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau hal seperti itu nggak masalah. Jadi kita maksudnya sudah terima saja faktanya begitu gitu. Nah ini kan permasalahannya adalah semua ingin disamakan sehingga tidak bisa menerima fakta-fakta yang berbeda itu. Makanya tadi cinta tanpa syarat itu. Jadi ya udah maklumi, harus bisa memaklumi perbedaan itu. Misalnya contohnya cowoknya nggak romantis, ya udah nggak usah dituntut-tuntut dan bilang tuh cowok lain lebih romantis. Nah itu kalau udah seperti itu membanding-bandingkan ujungnya. Nah itu kan masalah seperti itu. Nah kalau kita lihat sekarang di era media sosial ini, budaya kebiasaan untuk membanding-bandingkan itu sudah sering terjadi gitu di suami istri ya kan. Apalagi kalau istrinya nonton tuh, lihat tuh si ini jalan-jalan di Instagram atau di Facebook, ketika melihat ininya romantis, laki gue nggak kayak begitu gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak usah dipaksakan kita harus kayak orang lain, udah terima saja orangnya begini gitu. Kan setiap orang kan media sosial itu kan fake semua lah. Masa? Iya udah. Orang kan ini harus diperjelas nih.
Media sosial itu kan platform Iya, sebetulnya. ada nggak sih orang di media, kan jarang kita lihat orang di media sosial itu masa muka sedih kan jarang. Pasti mukanya senyum, ketawa-tawa gitu kan. Tapi kan sebenarnya banyak masalah juga di belakang dia itu kan. Nah jadi kita jangan, gue punya masalah kayak si itu tuh hidupnya senang. Belum tentu yang sering update kesenangan itu dia hidupnya senang gitu. Tapi Ya bisa jadi dia punya masalah juga, yang masalah itu lebih berat dari kita gitu. Nah seperti itu. tapi ukuran masalahnya lebih berat itu kan kita nggak bisa ini kan kayak gini misalkan Kak Adri. Ya mungkin dia bisa lebih bisa survive kalau sedangkan si Itanya nggak bisa lebih survive gitu. Oke, terus. Nah maka dari itu sebenarnya yang tadi cinta tanpa syarat yang dibilang Eric Fromm tadi itu, bahwa sudah terima saja dengan kelebihan dan kekurangannya. Misalnya cowoknya ini kaku atau kurang romantis, ya udah terima saja gitu kan, nggak usah dituntut harus, ya mohon maaf ya disuruh harus gaya-gaya alay gitu, atau istilah kata tuh harus dengan ekspresi kayak saya misalnya surprise gitu, oke gitu, udah ekspresinya gitu doang, terus orang ih nggak menghargai. mungkin harus adanya komunikasi. Iya, karena saya kan orangnya nggak biasa dikasih surprise dari kecil ya. Iya dari kecil nggak boleh dikasih surprise. Jadi kalau ulang tahun, udah ulang tahun aja. Oh ya ulang tahun nambah umur gitu lah. Kalau mau dirayain, udah dirayain. Nah, ketika itu pernah saya suatu saat dikasih surprise, terus muka saya, oh ya udah, terus saya tiup lilinnya, dianggapnya tidak menghargai gitu. Wah nggak menghargai banget sih. Gue udah beli kue banyak-banyak jauh. Nah itu kan kalau kasus ini tuh kayaknya mesti karena gini, kalau mencintai kan itu berarti ada dalam suatu hubungan, dan hubungan itu berarti komitmen. Komitmen itu kalau saya percaya harus ada terms and conditionsnya. Kayak gitu, dan itu harus saling komunikasikan gitu satu sama lain, setujunya kayak gimana, apa yang tidak boleh, apa yang kiranya melanggar batas, apa yang masih dalam batas wajar, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dan tidak menyulut emosi satu sama lain gitu. Itu harus diintenskan sih sebetulnya dan dibahas di awal-awal. Karena kalau enggak nanti akan timbul yang namanya miskomunikasi, dan yang tadi itu Kak Adri, salah paham. Terus interpretasi yang subjektif gitu, yang satu arah kayak gitu sih. Makanya ada cerita gini nih, ada orang yang udah tua nih ya, dia berantem terus teriak-teriakan terus di rumah, ini beda pendapat, masalah taruh rumah lah, letak barang lah, naruh meja, itu kan selalu berdebat sampai marah-marah kan. Terus dia bilang, ini kenapa sih berantem mulu bu? Ini bapak ini nggak paham, nggak ngerti ini cara ngatur duit ini. Oh ibu kamu tuh terlalu kayak anak kecil ini. Terus si anak ini nanya, terus kenapa masih udah tahu bapak kayak begitu, ibu kayak begitu, kenapa dinikahin? Kata itu, ya bisa cinta. Jadi memang berantem itu nggak masalah, artinya suatu perbedaan, misalnya bapaknya kurang romantis, bapaknya kurang peka, ibunya kurang ngerti ngatur duit segala macam. Terus kenapa bertahan? Jawabannya cinta. Nah cinta itu adalah menerima kekurangan, walaupun sebenarnya kekurangan itu bisa jadi berantem nggak masalah, tapi yang penting tetap bertahan. Jadi keputusan untuk bertahan itulah ukuran cinta itu, bukannya masalah disama-samakan gitu loh. Gitu. Nah kalau misalnya gara-gara perbedaan ini aja udah kita udahan aja, kita nggak sama lah. Ya manusia siapa yang sama di dunia ini? Jadi kalau kata teman saya ada yang bilang bahwa cinta itu melengkapi. Iya. Gitu. Jadi ada yang kurang dilengkapi sama yang satunya. Iya. Bukan mengisi, bukan saling mengisi. Bukan cari yang lain gitu. Nggak misalnya gitu. Ya kan bisa, kamu kurang romantis. Suka nyindir orang tapi melalui podcast. Iya kan bisa gitu. Udah tahu gara-gara ada kekurangan di sini, udah tuh kayak akhirnya dia memilih yang lain. Kan seperti itu. Ya udah berarti ya udah tuh nggak cinta itu ukurannya bertahan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalau mau diterima kelebihan doang ya tidak ada manusia yang sempurna. Kalau semua hanya putih semua, tidak ada manusia putih semua, tidak ada manusia itu hitam semua, hitam putih. Ya udah terima saja gitu. Makanya kalau kata ajaran Buddha Siddhartha Gautama kan, saya di istana hidup kaya mewah segala macam gitu kan, tapi saya menderita karena saya tidak bisa berinteraksi dengan orang luar. Begitu dia keluar istana hidupnya miskin, susah, berantakan. Aduh saya menderita juga, ternyata miskin itu enak ya. Akhirnya dia bertapa di pohon Bodhi. Bahwa kebahagiaan itu bukan masalah kaya atau miskin, tapi menerima. Nah cinta itu juga bukan masalah satu visi atau satu setipe gue gitu, gak harus. Yang penting mau nggak menerima. Seperti itu. Asik.
kalau di ada yang bicara seperti saya, ya, sering-sering patah hati. Udah lanjut. By the way Kak Adri, gini, ada yang bilang kalau cinta itu perasaan aja, nggak pakai unsur-unsur lain seperti seksualitas, gitu, seperti possession, gitu, atau mungkin unsur-unsur eksternal lainnya lah ya. Nah, kalau menurut Kak Adri gimana? Apakah cinta itu memang pure perasaan, ataukah ada elemen-elemen seperti seksualitas dan possession di situ? Ya itu ya gini loh. Kalau itu artinya mungkin ke menikah atau hubungan yang disebut kodrati lah. Kalau bisa bicara banyak kok orang nggak saling mencinta itu bisa berhubungan seksual, betul nggak? Ya contohnya mohon maaf nih, tempat-tempat pelacuran lah. Apakah setiap pelacur itu yang berhubungan dengan pelanggan-pelanggannya? Apakah udah pastikan itu semua orang yang dia cintai? Ya kan? Ya, bisa jadi kan hanya uang gitu, hanya sekedar dengan alasan-alasan lain gitu kan. Jadi nggak selamanya yang istilah kata ketika orang bisa berhubungan seksual itu adalah cinta gitu. Karena juga banyak orang yang berhubungan seksual tapi ya tidak saling cinta gitu, bahkan tidak saling kenal, ya penting dibayar karena pekerjaan dia itu sebagai contohnya gitu seperti. Tapi kalau namanya cinta itu sudah lain tingkatannya. Mungkin bukan hanya sekedar perasaan ya, tapi sudah sampai udah sampai tadi platonik gitu, ide, menjadi suatu bentuk ide, juga menjadi suatu bentuk hasrat untuk saling menjaga, bahkan tidak mau kehilangan. Jadi tadi itu tidak pakai logika lagi. Atau semua nikah. Iya, iya. Kadang-kadang tak ada logika. Emang tidak ada logika. Karena kalau kita pakai logika ya pasti ujungnya ya tidak akan dapat, nggak jadi gitu. Ya, karena begitulah. Nah memang kalau istilah kalau katanya itu, hey ladies, kalau cinta itu pakai otak. Itu kan ada kan itu lagunya siapa tuh, Cherry Bell ya. Jadi hey ladies, kalau cinta itu pakai otak kan. Ya pakai otak tuh bagaimana maksudnya? Ya pasti pakai otak karena ada hormon kan. Gak mungkin orang yang gak punya otak, orang gila itu jatuh cinta tuh gak mungkin gitu kan. Ya mungkin, ya gak mungkin deh. Mungkin aja kayak film apa? Recto Verso. Gimana tuh? Ya pasti udah agak sembuh dulu lah, agak sembuh karena dia kan sarafnya terganggu. Masa dia langsung bisa ini? Enggak tahu deh. Jadi cinta saya itu gak pernah gila sih. Jadi cinta itu logis kalau menurut Kadri. Gini, maksudnya bukan asal logis. Kalau tidak logika itu maksudnya gini, awalnya mungkin logis ya, tapi ketika dia mampu bertahan dengan segala kekurangannya, itu udah cinta sejati. Contohnya kita lihat nenek-nenek sama kakek-kakek udah tua kan keriput, tapi dia bisa pegangan tangan gitu, masih bisa sampai tua gitu kan. Nah itu udah nggak ada nafsu. Mungkin kalau nafsu sudah tidak ada ya, seperti itu. Mana ada sih orang nafsu sama nenek-nenek gitu kan? Oh, bisa aja ada ya. Orang mabok. Oh enggak dong, ada juga dong. Kan gini, yang dia udah tua, maksudnya sudah tua. Mohon maaf ya, sudah tidak bisa begitu ya. Itu sudah mungkin alat reproduksi sudah lemah misalnya gitu. Nah maksudnya sudah tidak ada hal-hal yang bisa bersifat biologis, sudah tidak bisa terpenuhi 100%. Tapi dia tetap bertahan. Artinya bahwa cinta itu nggak semata-mata itu. Karena kalau istilah tadi ada namanya hormon namanya dopamin, itu nggak bisa setiap hari. Kalau katanya penelitian itu kalau misalnya hormon itu muncul terus, hormon apa sih namanya itu? Ya, hormon itu muncul terus, itu bisa mati katanya. Jadi artinya cinta itu nggak sekedar masalah seks itu, tapi juga ada hal-hal lain itu. Misalnya, maka dibilang kalau kata Anthony Robbins itu adalah kamu itu menikah bukan mencari pasangan yang bisa berhubungan seksual setiap hari, tapi adalah teman ngobrol seumur hidup. Nyambung nggak ngobrol sama kamu, satu visi nggak ngobrol sama kamu, kan seperti itu. Nah, jadi ntar ya itu jangka panjang itu. Nah makanya banyak orang tuh menikah itu kan cuma sekedar nyambung diajak ngobrol, nyambung mungkin dilihat fisiknya mungkin tipe gua lah gitu. Tapi kalau hanya sekedar melihat yang penting gua halal atau bisa begini gitulah gitu, begitu berbeda pendapat sedikit ya ini buyar seperti itu. Atau misalnya banyak hal, misalnya contohnya gini deh,
yang sampai tingkat tadi Eric Fromm bilang cinta pada Tuhan. Itu kan namanya Robiah Adawiyah. Robiatul Adawiyah kan itu lu penari striptis, mungkin juga melayani laki-laki gitu kan. Tapi dia sampai di situ dia nggak ada cintai laki-laki itu. Sampai akhirnya dia sampai tingkatan al-mahabbah ya. Cinta yang tinggi itu. Makomnya itu udah di atas ma'rifatullah, tapi al-mahabbah itu. Bahkan sampai dia bilang andaikan dia punya megang obor sama air. Mau kemana? Saya mau membakar surga dengan obor ini. Air itu buat apa? Buat menyiram neraka. Tujuannya apa sih? Biasa ibadah gak karena surga, bukan karena takut neraka. Lagunya klise. Jika surga dan neraka tak pernah ada itu kan. Nah itu kan itu sebenarnya kata-kata Robiatul Adawiyah. Artinya dia mencintai itu udah bukan cinta pada Tuhan, itu bukan karena pengen kenikmatan surga atau karena takut neraka. Tapi ya semata-mata ya Allah, seandainya aku beribadah karena ingin masuk surga, katanya, jauhkan surga itu dari aku, lemparkan aku neraka. Tapi karena aku takut neraka, maka masukkan aku situlah. Tapi kalau aku ibadah hanya semata-mata ingin memandang wajahmu, maka bukakanlah hijabmu. Jadi izinkan aku untuk terbukanya hijab tersebut. Jadi memang cinta yang dikatakan Robiatul Adawiyah itu bisa dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini ingin hanya menikah itu hanya ingin sekedar berhubung, bisa legal gitu, berhubungan seks ya, atau sekedar kita ingin takut gimana gitu, takut dibilang jomblo seumur hidup gitu atau gimana gitu. Nah, atau menikah itu ya memang benar-benar tanpa alasan, memang benar-benar ya udahlah, dia kayaknya tempat terakhirku berlabuh ya, kalau katakannya Naf itu akhirnya aku menemukanmu. Iya. Tapi terus. Cuma gini Kak Adri, tadi kan Kak Adri sempat bilang kalau orang gila nggak bisa. Kali itu saya nggak pernah gila, saya nggak. Nggak, masalah gini, nggak. Aku mau kasih ilustrasi aja sih. Iya. Misalkan ya, orang yang mungkin secara mental terganggu seperti itu, terus dia hamil, dia ngelahirin anaknya dan dia tetap cinta gitu sama anaknya, itu kan mungkin aja kan. Itu mungkin yang disebut sebagai motherly love atau fatherly love yang dikatakan oleh Eric Fromm seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih itu mungkin aja terjadi sih. Jadi cinta itu bisa terjadi di setiap orang regardless jenis kelaminnya apa, kondisi orang tersebut seperti apa, kayak gitu. Terus persyaratan-persyaratan yang lain yang mungkin hanya dibuat-buat aja sama manusia sehingga kita susah untuk saling mencintai seperti itu, kayak gitu sih. Iya, misalnya cinta seorang ibu pada anaknya itu tanpa alasan. Unconditional. Iya, lahirnya itu kan sakit, bener nggak? Melahirkan itu kan katanya sakit ya. Soalnya saya ngeliat beberapa kali orang melahirkan ya teriak-teriak sih. Nah itu sakit, terus pendarahan dan segala macem. Nah itu tapi anak ini belum tentu anak itu suatu saat itu menjadi orang yang berguna atau dia bisa membalas kasih sayang ibunya ya, atau membalas jasa ibunya, atau bisa bahkan merembes membiayai rumah sakit, kan belum tentu juga, belum tentu terjadi juga. Tapi dia tetap melahirkan anak itu lalu bahagia dan mengurusinya tanpa alasan yang jelas gitu. Udahlah, gue udah sayang sama anak, udah sayang aja. Seperti itu. Nah itu cinta itu ya seperti itu, sudah seperti ibu ke anak, atau seperti Robiatul Adawiyah ke Tuhannya, sudah nggak ada pamrih lagi mau surga kayak mau neraka, tapi aku hanya ingin memandangmu gitu. Seperti itu. Nah ya aku setuju sih. Nah itu ketika alasannya seperti itu, sudah tanpa alasan itu ya hanya sekedar penting ya udah ini pilihan saya gitu. Apapun yang terjadi, apapun fakta-fakta yang terjadi pada dia tetap pilihan saya. Iya, karena gini, itu beda ya, kalau orang tua ke anak itu pasti beda ya, karena jika kita komparasikan gitu, couple antara couple sama antara orang tua ke anak itu syarat mencintainya beda. Kalau orang tua itu tanpa syarat, kalau couple saya pikir sih walaupun ada yang bilang oh kita cintanya itu tanpa pamrih kok, unconditional love, menurut saya
Ya bisa jadi iya, tapi bisa juga enggak. Tapi saya lebih percaya ke enggak sih. Iya, karena Iya. gini, pasti orang lihat dulu. Misalkan orang itu melihat orang lain. Si cowok melihat si cewek. Oh, si cewek itu cantik. Oh, si cewek itu tamatan Harvard. Oh, si cewek itu orang mana bapaknya atau ibunya tuh dari suku mana. Ya, Beda, suku gitu. lagi. Akhirnya timbul yang namanya kesamaan, ketertarikan, kedekatan kayak gitu, ya udah jadi gitu. Tapi kalau orang tua ke anaknya, orang tuanya pasti akan mencintai anaknya bagaimanapun kondisi anaknya. Walaupun anaknya itu waktu baru lahir kulitnya masih merah, kecil banget, tubuhnya, anggota badannya juga masih lemah, gitu kan, masih kecil, tidak bisa untuk menopang tubuhnya sendiri untuk makan atau minum, dikasih sama orang tuanya, tapi orang tuanya tetap sayang bagaimanapun kondisi anaknya. Makanya itulah bedanya antara menikah dengan jodoh. Kayak gimana? Jadi kan kalau nikah itu belum tentu jodoh, kata siapa? Nikah itu adalah proses legalitas berhubungan seksual, itu nikah itu. Makanya tadi tadi tipe-tipe segala macam ya, legalitas aja gitu secara administratif gitu. Tapi kalau jodoh itu berbeda. Kayak gimana? Bisa jadi jodoh itu ya memang menikah juga, tapi menikah belum tentu jodoh. Tapi jodoh itu menikah lah gitu, misalnya gitu. Contohnya gini, jodoh itu kan disebut dengan sakinah mawaddah warahmah itu. Samawah. Ya samawah itu. Terus. Jadi kalau misalnya menikah kan belum tentu sakinah kan, sakinah mawaddah warahmah. Oh, jelasin dulu, mungkin teman-teman dialektik ada yang apa tuh lupa tuh? Iya, ada yang lupa mungkin samawah tuh apa, sakinah jadi, tuh apa? Memberikan ketenangan. Dia di rumah tangganya tenang nggak? Atau jangan lempar-lemparan piring atau hina-hinaan. Dasar kamu perempuan tidak tahu diri ya, seks itu. Dasar kamu laki-laki tidak tahu apa gitu. Tahu diuntung ya. Tidak diuntung ya. Mawadah apa tuh kalau mawadah? Nah, terus ada istilah kata ada ketenangan, ada yang namanya mawadah tuh ya begitulah, lupa saya, warahmah tuh kasih sayang gitu. Okay. Kasih sayang gitu. Jadi adanya suatu, jadi kasih sayang kan banyak juga orang yang menikah tidak saling menyayangi, bukan KDRT lah segala macem gitu. By the way, bedanya kasih sayang sama cinta apa? Rahmah itu kan, rahmah itu kayak memberi tanpa diminta, itu rahmah. Artinya gini, Allah itu memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk, kita nggak minta pun Allah kasih. Itu ada bedanya antara rahmat atau ada istilah kata tuh karunia lah segala macam gitu. Contohnya gini, nafas, ini kan rahmat. Kita nggak minta hidung kita bisa mengolah oksigen atau perut kita mencerna, itu nggak minta. Itu semua dikasih secara cuma-cuma, tanpa syarat. Tadi itu tanpa syarat, rahmat. Jadi kasih sayangnya yang udah dilakukan secara cuma-cuma gitu. Udah jadi bukan karena bukan karena sekedar materi sebelaka, walaupun materi penting, tapi bukan itu sekedar itu. Contohnya misalnya gini lah, pandemi kemarin lah contohnya, kan banyak yang laki-laki itu akhirnya dibiayai istrinya juga ada seperti itu kan, saling membantu lah. Udah nih usahaku susah, atau misalnya aku gajinya dirapel atau di PHK, mau gak mau istrinya jual emas, ya kan? Artinya kan istilah, gue harus cari cowok yang berduit. Kalau udah pandemi kemarin kan artinya kembali lagi udah hitungannya adalah sama-sama. Itu tanpa syarat, rahmat itu seperti itu. Jadi rahmat itu kayak rahmat Allah itu memberikan tanpa diminta gitu. Udah saling mengasihi itu udah sesuatu yang natural lah. Ketika senang sama-sama, susah sama-sama gitu, itu udah yang warahmah itu. Dan di keluarganya itu tenang, tidak ada cekcok, tidak ada pertikaian, perang mulut, perang barang-barang seperti itu sudah tidak ada. Sakinah mawaddah warahmah itu bisa dikatakan suatu yang jodoh lah. Jodoh itu seperti itu. Nah, itu walaupun sampai hanya katanya Nabi Muhammad SAW itu bilang gini kan, orang yang mendapatkan pertolonganku di saat sudah tidak ada pertolongan lagi, maksudnya ketika kiamat itu ya. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Seperti itu. Misalnya contohnya dipisahkan karena maaf wafat.
ya kan, karena dipisahkan oleh maut. Nah itu adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah di saat sudah tidak perlindungan. Jadi dia mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi bukan karena keinginan dia, tapi karena benar-benar ya udah dipisahkan karena umurnya sudah itu meninggal dunia gitu. Seperti itu. Dan luar biasa ya. Iya. Jadi mungkin Gitu. Iya benar. Iya, menarik tadi poin yang Kak Adri bilang sih. Khususnya terkait yang mencintai karena Allah dan dipisahkan karena Tuhan juga seperti itu. Gitu. Berarti Kak Adri setuju nggak sih kalau dalam mencintai itu ada unsur ada intervensi dari Tuhan juga gitu. Oh iya. Kalau Tuhan tidak merestui ya udah mereka tidak akan bisa mencintai seperti itu. Saya termasuk yang percaya. Jadi Kak Adri ini percaya bahwa cinta itu datang secara rohaniah dan melalui metafisika gitu kan, dan melalui sesuatu yang natural juga kayak gitu. Benar. Ya. Saya setuju ke arah situ karena memang ya itu banyak contohnya. Ada kadang dia kampungnya di mana, tiba-tiba di mana ketemu nikah gitu kan. Ada kejadian gitu kan. Ada yang pacaran sama ini lama-lama selingkuh, nikahnya sama selingkuhan atau nikah sama temannya gitu. Kan banyak kejadian seperti itu gitu. Nah, atau misalnya kalau dulu kan saya istilah kata seberapa gregetnya sih lo? Iya, gue PMI, pacar gue HMI, nikahnya sama anak netral. Ada kayak gitu. Nah itu maksudnya sesuatu hal yang orang nggak tahu gitu. Orang yang tidak bisa memprediksi. Jadi kalau menurut saya tuh jodoh tuh tidak diprediksi. Tapi bisa dikatakan nikah itu bisa diprediksi. Jadi kamu bisa menentukan dengan siapa kamu menikah, tapi kamu tidak bisa menentukan kamu menikah dengan orang yang kamu cintai. Bisa jadi kamu menikah tapi belum tentu itu jodoh. Kan makanya banyak yang selesai di tengah jalan kan. Jadi ukuran kandas tengah jalan. Jadi ukuran jodoh itu tadi tuh. Dia damai, dia tenang, dan dia sudah mencintai itu sudah tidak ada tidak sesuatu yang tidak diminta. Memberikan tanpa diminta. Ya kan contohnya gini dah. Udah ngeliat suaminya pulang nih, terus dikasih minum. Itu kan dia belum minta gitu. Atau dia bajunya berantakan, terus dicuciin, disetrikain. Itu kan belum diminta. Nah itu sesuatu hal yang sudah warahmah itu, rahmat itu. Allah seperti itu lah. Kita kan bisa mendengar, ya kan, bisa menghirup udara, bisa makan, bisa minum. Terus ketika kita minum itu bisa mencerna sendiri, gitu kan? Itu kan rahmat. Sesuatu yang nggak kita minta, sesuatu nggak yang kita bayar, atau nggak pamrih gitu. Allah cuma bilang bersyukur saja. Dan serius gitu. Luar biasa, sudah cocok jadi ustadz. Dulu ustadz apa? Iya, tapi by the way nih Kak Adri nih, kan suka banyak tuh yang kita lihat di internet terkait orang tuh di seluruh dunia kan ada yang beritanya seringkali gitu ya, membuat headline seperti orang yang mencintai dirinya sendiri dan memutuskan untuk menikah dengan dirinya sendiri, atau orang yang menikah dengan boneka gitu, dan akhirnya menikah dengan boneka tersebut seperti itu. Menurut Kak Adri logis gak? Logis gak? Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama saya ya. Oh, jangan kayak gitu dong. Kita harus menghargai orang-orang yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Iya. Karena pasti mereka juga punya dasar dan alasan. Menikah dengan robot ya. Menikah dengan robot. Ya mungkin dia trauma menikah dengan manusia nggak setia gitu kan ya. Jadi udahlah gue sama robot aja lah. Curhat lagi, curhat deh. Ya kan misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya tidak boleh patah semangat lah. Sebenarnya manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Itu sudah di Al-Quran sudah dibilang begitu kan. Gimana ayatnya tuh? Aduh. Ya itulah, ciptakan laki-laki dan perempuan. Surat apa yang suka ada di undangan pernikahan? Iya, surat. Pokoknya diciptakan kamu berpasang-pasangan gitu kan. Itu Adam dan Hawa. Itu jadi manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, tangan dua itu kan, ada kaki dua, walaupun ada yang kakinya satu, tapi kan tetap sebelah ada kaki juga sebenarnya, ada kaki juga, cuma ukurannya aja mungkin pendek kayak gitu ya. Beda sebelah, tapi dia semua berpasang-pasangan, saling menopang gitu. Jadi tidak, itu hikmahnya. Jadi memang harus sabar aja. Kalau orang yang sudah mungkin udah pacaran sama robot, sudah menikah sama robot gitu ya,
ya itu kan sudah merubah kodrat dia lah. Atau misalnya laki-laki kan nikahnya sama laki-laki, sama laki-laki sama perempuan gitu kan, terus dipaksakan sama laki-laki, ya itu sudah menyalahi kodrat dia gitu. Oke lah bilang orientasinya, orientasi seksualnya kan itu, orang LGBT kan selalu bilang gitu kan, orientasinya saya lebih ke sesama jenis gitu. Ya itu bisa ditangani sebenarnya dengan ada istilah kan hormon ya, suntik hormon, kata dokter Boyke seperti itu. Jadi ya kita harus kembali kepada kodrat alamiah kita. Kalau menurut saya di era modern ini kan sudah banyak orang yang menyalahi kodrat alam ya, mengganggu keseimbangan alam. Contohnya gitu, mungkin buang sampah ke sungai, itu kan menyalahi alam gitu, atau ke laut gitu. Ya seperti itu menyalahi alam, akhirnya kemudian terjadi kerusakan segala macam, ujungnya membuat kerusakan. Begitu juga dengan manusia, ketika dia menikah dengan yang tidak sesuai yang dikodratkan, itu juga hitungannya membuat kerusakan. Oke, tapi balik lagi ya tadi ya, kalau mencintai itu tanpa syarat, gitu kan Kak Adri, berarti tanpa unsur seksualitas dan posesi dan lain-lain, berarti menyayangi entitas apapun itu, regardless apa itu jenis kelaminnya dan bagaimana dia bentuknya, seperti itu berarti valid dong? Enggak dong. Ya tetap lah yang namanya kan ada perintah menggauli juga. Dari Islam itu juga membuatkan istilah kata tuh tata cara berhubungan suami istri. Jadi suami istri itu gini loh, cinta itu kan oke lah ada yang praktek biologis, tapi bukan semata-mata itu loh. Bukan berarti kita menyingkirkan hubungan seksual ya. Hubungan seksual itu menjadi suatu yang fitrah, sesuatu yang sudah kodrati. Tapi ini berarti cinta dalam artian kalau sudah lanjut ke dalam tahap komitmen pernikahan ya? Nah, iya. Oh, jadi sudah beda. Ibarat kata sudah inilah nih, ya? Lahir batin lah. Menurut saya itu lahir batin atau nama istilah kata tuh jasmani dan psikologisnya juga harus dijaga. Contohnya kan gini, kan misalnya orang menikah itu nggak selamanya hanya hubungan seks tadi saya bilang itu. Walaupun hubungan seks itu menjadi suatu kebolehan, sudah boleh lah, bahkan harus gitu, diwajibkan begitu. Tapi bukan hanya semata-mata itu, bukan hanya semata-mata itu, ada hal-hal lain itu yang ketika menikah itu juga yang namanya lahir, tadi kan lahir tuh, lahir, juga ada batin. Ya harus disenangin juga, artinya harus disenyumin. Makanya kan ada doanya itu, ya Allah berikan aku istri yang ketika aku memandang wajahnya menyejukkan hatiku. Ini kan orang selalu menafsirkan bahwa oh yang cantik ya, oh yang manis sih, atau yang bukan, yang menyejukkan hatiku ya kagak cemberutan. Biasanya kita pulang dicemberutin, wah mukanya asem gitu kan. Walaupun cantik kan kalau diasemin kan kesel juga gitu kan. Atau sambil bentang, sambil melotot gitu kan. Kan hati kan panas juga. Jadi udah diberikan aku jodoh perempuan yang apabila aku memandangnya menyenangkan hatiku, menenangkan hatiku. Akhirnya mungkin dipandang tapi ini orang ramah ya kan, dikasih senyuman gitu ya. Kalau dijutekin kan kadang-kadang ini juga panas juga, emosi juga gitu. Seperti itu. Okay. Jadi lahir batin. Makanya dibilang oh kekerasan, saya nggak pernah mukul istri saya. Oke, nggak pernah mukul. Tapi ketika lo menghina-hina, merendah-rendahkan dengan lisan, itu kekerasan. Benar nggak? Nah, asal lo anak ini, lo ingat ya lo dulu tuh gini itu. Lo gue bayar ini, lo gue angkat dari bahasa-bahasa gitu, lo kan bahasa-bahasa merendahkan martabat kemanusiaannya itu, kan batinnya terluka. Itu larinya juga verbal itu, kekerasan juga. Jadi Islam itu juga mengatakan bahwa akhlak seorang laki-laki itu dilihat bagaimana dia memperlakukan anak dan istrinya. Karena ada yang video itu kan mukul-mukul anak itu kan viral, itu kan penjara tuh. Jadi nih kesimpulannya nih, kalau menurut Kak Adri, cinta itu tuh apa? Terus bagaimana kita dapat mengaktualisasikan cinta tersebut yang menurut Kak Adri definisinya? Dan bagaimana kita bisa melaksanakan yang namanya seni mencintai? Kalau menurut saya harus tulus, harus ada yang namanya istilah ketulusan ya, ketulusan yang penting adalah ketulusan itu tadi itu yang sudah di atas ikhlas lah, sudah di atas ikhlas. Jadi sudah tidak ada
rasa pamrih. Jadi tapi tetap lahir batin, harus lahir batin. Jangan cuma batin doang gitu kan. Istilah kata gini atau sekedar lisan. Aku mencintaimu ya dari bahasa-bahasa gombal-gombal gitu, bukan hanya sekedar gombal-gombal, tapi juga ada actionnya gitu. Seperti itu. Tapi juga jangan action doang gitu, tapi juga harus ada yang kata-kata juga harus diatur. Ya pokoknya intinya tuh kalau Islam itu kalau di apa itu istilah di hadis itu kan juga lengkap sebenarnya. Artinya harus ada pujian, sanjungan itu penting. Gombal-gombal juga boleh. Bukan gombal ya biasanya. Ya rayu-rayuan itu boleh lah. Terus yang bersifat fisik juga dan juga yang lainnya. Dan juga tidak menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Ya luar biasa sekali ya. Saya juga setuju sih. Kalau bisa saya simpulkan, sebetulnya saya sependapat juga dengan Erich Fromm sih, yang mengatakan bahwa cinta itu ada aktivitas, bukan sesuatu yang pasif seperti itu. Dan oleh karena itu harus ada upaya dari kedua belah pihak untuk bisa aktif. Aktifnya ya secara lahir batin tersebut gitu. Cuma mungkin ya kayak gitu. Cuma mungkin kan ada restriksi-restriksi tertentu bagi couple yang apa ya istilahnya mau lanjut ke yang lebih serius seperti itu. Kayak gitu sih. Dan untuk jenis-jenis cinta itu saya juga setuju sama Erich Fromm. Ada yang namanya. Saya nggak setuju. Ditunggu bukunya biar bisa saya kutip jadi footnote. Iya. Ya, jadi ada yang namanya motherly love, erotic love, standing in love itu juga perlu banget karena kita harus satu frekuensi. Itu lagunya itu. Kalau menurut saya untuk Beyonce bisa ya, stand up for love ya. Untuk bisa berdua bersama gitu kan. Untuk bisa melakukan kegiatan saling mencintai yang lebih mumpuni lagi seperti itu. Jadi mungkin segitu aja ya Kak Adri ya. Untuk episode kali ini, minggu depan kita podcast lagi ya. Dengan pembahasannya apa nih? Mungkin teman-teman dialektik sekalian ada yang punya usulan atau saran nih bagi kita terkait dengan podcast ini dan topik untuk podcast minggu depan. Jangan lupa komennya ya. Dan juga jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe ya, di-komen juga tentunya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Kak Adrian Syah Aswaja dan saya Astrid Hara pamit. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman dialektik yang sudah nonton, termasuk juga Kak Adri yang selalu semangat nih untuk berdiskusi gitu kan. Setiap minggunya kita tunggu teman-teman dialektik komen-komennya apa aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.